Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di acara Cinta Curhatan Indah tentang agama, tentunya bareng Dini. Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin apa yang kemarin dibahas, yaitu tentang doa. Nah, hari ini kita bakal lebih bahas terkait kapan waktu ijabahnya doa, keutamanya doa seperti apa, dan semuanya yang teman-teman udah tanyain kemarin. Nah, hari ini juga kita akan dibahas bareng sama Ustadz Indra Anbia. Jangan bosan ya Ustadz ketemu Dini terus nih. Insya Allah mudah-mudahan enggak. Nah Ustadz, hari ini tuh kayaknya tuh teman-teman udah penasaran banget nih minggu-minggu kemarin, karena bersambung banget tuh, udah sangat-sangat apa yang dicatat nih, tapi ya waktunya habis. Jadi hari ini kemarin tuh terakhir tuh kapan waktu ijabahnya doa. Langsung aja udah pada penasaran nih semuanya. Siap, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas terkait dengan waktu, kapan waktu dijamahnya doa, perlu juga teman-teman pahami bahwa dalam setiap orang yang berdoa itu pasti dikabulkan. Janji Allah begitu. Jadi ud'uuni astajib lakum. Itu di surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku pasti akan menjawab doa kalian. Nah, jadi makanya kita nggak boleh bosan, ya teman-teman, nggak boleh bosan untuk terus berdoa kepada Allah, terus berdoa, gitu. Nah, hanya terkait dengan pengabulan doa itu ada 3. Jadi ada doa yang sekarang berdoa, cash langsung dijawab. Nah, misalkan ini berdoa, ya Allah lapar pengen makan, tiba-tiba datang GoFood. Nah itu cash gitu, langsung. Ada juga yang berdoa hari ini tapi tidak langsung dikabulkan, tapi kalau bahasa ininya Pak, adjudikhiru gitu ya, jadi ditangguhkan dulu ya. Ada orang misalkan berdoa, ya Allah, misalkan orang sudah nikah ya Allah kasih anak, terus dia berdoa, baru misalkan udah setahun, udah 5 tahun, udah 10 tahun baru kabulkan ya. Ada juga yang ketiga, di dunia nggak dikabulkan, tapi itu menjadi simpanan buat di akhirat. Jadi kalau misalkan ini berdoa nih, terus berdoa tapi seolah-olah nggak dikabulkan begitu. Bukan nggak dikabulkan tapi nanti di akhirat gitu. Jadi pahala amal soleh. Jadi nggak ada ruginya berdoa. Ya, nggak ada ruginya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kapan sih ada waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa kita? Ya. Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada kita perbanyak doa ketika antara azan dengan qomat. Ya. Jadi ketika azan dengan qomat itu perbanyaklah kita berdoa di situ. Ya. Jadi kalau misalkan laki-laki misalkan sholatnya berjamaah di masjid, ketika dia sudah sholat sunat sambil menunggu qomat itu, disitulah waktu Allah mengijabah doa. Gitu. Makanya jangan sampai ketika menunggu sholat itu malah ngobrol, sayang. Malah main HP. Ya, sayang, karena disitulah waktu Allah mengijabah doa kita. Gitu. Terus yang kedua yaitu ketika turun hujan. Oh, ternyata benar yang ketika turun hujan tuh kita langsung perbanyak doa. Ya, itu ada hadisnya dari Nabi SAW. Jadi makanya ketika hujan turun kan seringkali kita kadang mengeluhnya, aduh hujan. Ya, padahal nggak boleh kita mengeluh. Ya, jadi ketika kita mengeluh atau misalkan kita menganggap bahwa hujan ini sial, itu nggak boleh. Aduh sial hujan, jemuran nggak kering-kering, nggak boleh gitu. Tapi ketika hujan turun kita ucapkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan air yang menimpa ini, hujan yang turun ini menjadi membawa manfaat gitu ya. Nah, jadi ketika hujan turun perbanyak kita berdoa sama Allah. Karena itulah waktu di mana Allah mengijabah doa kita. Gitu. Jadi sekarang kalau hujan langsung buru-buru gitu ya, doa aja. Berdoa. Teman-teman. Jadi ketika hujan langsung banyak berdoa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan bahwa waktu diijabahnya doa itu adalah setelah selesai sholat. Gitu. Jadi beres sholat wajib, jangan langsung kabur, jangan langsung pergi gitu kan. Salam. Ya, tapi berdoa dulu sejenak di situ, jangan langsung berdiri gitu ya, berdoa sama Allah. Karena itu adalah momen di mana Allah akan mengijabah doa kita. Ya.
Itu di ujung atau di akhir kita melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa yaumul jumu'ah. Ya. Hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ada waktu di mana Allah mengabulkan doa kita. Makanya memang para ulama berbeda pendapat. Ini waktunya yang mana sih di hari Jumat itu? Ada yang bilang ketika waktu Jumatan. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang bilang bukan, tapi ba'da asar. Setelah asar. Gitu. Nah, beragam pendapat para ulama, tapi bagi kita ketika hari Jumat gunakan momen untuk kita berdoa. Di waktu yang mana? Soalnya bukan hari Jumat. Gitu ya. Mau pagi, siang, sore, malam kita berdoa sama Allah. Ya, karena di situ momen di mana Allah mengijabah doa kita. Kemudian yang selanjutnya, kapan Allah mengijabah doa kita? Itu ketika di sepertiga malam. Ya. Jadi ketika di sepertiga malam orang sedang tidur, kita bangun, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya. Gitu. Ustaz, sepertiga malam tuh jam berapa ya? Sepertiga malam itu bisa sekitar jam 2, jam 3, atau menjelang waktu subuh. Kayak mepet-mepet waktu subuh gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah bilang kepada malaikat, di siapa hamba-hambaku yang meminta, kabulkan. Siapa yang memohon, maka kabulkan permohonannya gitu. Itu momen dimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Jadi kalau kita satu ini sama yang minggu kemarin kita udah tahu adab-adabnya apa, kita implementasikan di waktu-waktu yang sudah tadi Ustadz bilang, wah mungkin ini adalah tempat kita untuk meningkatkan keimanan dan juga doa-doa kita jadi diijabah oleh Allah. Betul. Tapi tetap doanya harus setiap hari ya Ustadz ya, kayak kapanpun itu kita tetap harus berdoa ya Ustadz. Iya, jadi tadi kita sampaikan bahwa jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, jadi terus kita berdoa. Ustadz, ini pertanyaan pribadi, ini boleh nggak sih pakai bahasa Indonesia kalau berdoa? Kayak jadinya curhat gitu, kayaknya bukan doa tapi lebih ke curhat, itu boleh nggak Kak? Sekarang gini, Dini berdoa pakai bahasa Arab. Ya. Tapi nggak ngerti artinya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, tapi nggak ngerti naon ya tadi. Ya, nggak apa-apa. Berdoa pakai bahasa apa? Bahasa yang kita pahami. Kan doa itu kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah sesuatu yang kita sendiri paham apa yang kita doa, apa yang kita minta. Sekarang Dini minta sama Allah tapi kita nggak ngerti. Dini nggak ngerti ini doa minta apa ya sama Allah. Kan bingung gitu ya. Nah makanya berdoa itu apa yang kita pahami. Jadi boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Sunda, boleh ya, pakai bahasa Inggris, boleh ya, pakai bahasa Arab silahkan ya. Jadi lebih afdal pakai bahasa Arab kalau misalkan kita hafal, kita tahu artinya gitu ya. Ada doa-doa dari Nabi, kemudian kita hafalkan doanya, kita baca, itu silahkan ya. Tapi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, dengan bahasa kita, katakan tadi curhat ya, iya. Curhat sama Allah dengan bahasa kita, boleh, nggak ada masalah ya. Gitu. Jadi intinya tidak akan mengurangi ijabahnya doa itu, enggak. Kalau apa? Kalau kita pakai bahasa kita, bahasa curhatan gitu. Tidak. Ya. Jadi Allah tuh kan maha tahu terhadap setiap hambanya, menggunakan bahasa apapun Allah maha tahu ya. Jadi nggak mungkin kemudian ini bahasa Indonesia jadi doanya jadi 80% gitu ya. Kalau bahasa Arab 100% ya enggak begitu. Ya, jadi kalau kita berdoa, pokoknya berdoa itu permintaan dengan bahasa kita yang kita pahami gitu. Ya. Nah, itu yang mesti kita sampaikan kepada Allah sesuai dengan yang kita pahami. Ya. Gitu. Nah, tapi gini, tadi ya saya sampaikan di awal bahwa berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah. Itu janji Allah. Artinya Allah berjanji bahwa setiap doa akan diijabah. Hanya nanti ada penghalang-penghalang. Oh, ada penghalangnya ya? Ada, ya. Jadi jangan-jangan selama ini terhalangi gitu. Ya. Jadi ada penghalang kita diijabah doa kita oleh Allah. Apa aja tuh Ustaz? Nah, ayo catat teman-teman, catat. Ya. Penghalangnya apa? Satu, kalau ada sesuatu yang haram pada diri kita. Jadi di zaman Nabi ada seseorang berdoa pagi, siang, malam, berdoa sama Allah. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi berdoa gitu ya. Tapi Nabi bilang gimana? Kata Nabi, gimana doanya mau diijabah? Makanannya suka makanan yang haram ya, minumannya dari yang haram, hasil usahanya pun
Haram. Gimana Allah akan mengijabah doanya? Nah, itu penghalang. Jadi penghalang kita diijabah doa kita adalah ketika ada sesuatu yang haram ada di dalam diri kita. Ya. Gitu. Makanya ya kita harus Oh iya, berusaha. takut Ustadz. Ya, kalau ingin diijabah ya kita harus makan yang halal, hasil usaha juga harus yang halal. Gitu. Takutnya ada sesuatu yang cuma itu aja Ustadz penghalangnya? Apa ada lagi? Ada. Yang kedua itu adalah waqati'atur rahim. Memutuskan silaturahim. Gitu. Jadi memutuskan silaturahim juga ini bisa menjadi penghalang doa kita dijabah oleh Allah. Ya. Kayak kalau lagi bermusuhan gitu, kita doa jadi nggak dijabah. Iya. Maksudnya dia nyebelin gitu. Ya. Dalam Islam itu kalau kita bermusuhan ya, kita bermusuhan. Nah, kata Nabi ya wajarlah kadang dalam pergaulan kita berselisih dengan kawan gitu ya. Tapi itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau misalkan Dini nih musuhan sama temen gitu ya, itu maksimal 3 hari. Kalau udah 3 Meskipun hari. dia yang salah gitu nggak minta maaf ya. Langsung curhat. Ya, kalaupun misalkan dia yang salah dia nggak minta maaf ya kita maafkan saja. Ya, jadi kita yang memaafkan. Kan sebagai seorang muslim ini kita mesti berlapang dada untuk wal afina aninas, memaafkan kesalahan orang lain gitu. Ya, bahkan kata Nabi, sodakoh yang paling besar itu adalah sodakoh kepada orang yang berbuat salah sama kita. Itu luar biasa. Kalau misalkan Dini baik kepada saya, kemudian saya ngasih kepada Dini, ya wajar gitu, karena sama-sama baik. Tapi kalau misalkan Dini punya temennya sering jahat sama kita baik sama teman, itu luar biasa. Doanya jadi dijabah tuh ya. Masya Allah, ya, gitu. Nah jadi jangan sampai kemudian kita memutuskan silaturahim, ya. Jadi di zaman Nabi itu ketika Abu Bakar dengan Umar berselisih itu maksimal 3 hari. Ya. Setelah itu udah baikan lagi, nggak boleh. Ya tidak boleh seorang muslim berpaling dari muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Gitu. Ya. Jadi ada 2, yang pertama itu yang tadi tidak bermusuhan, yang memutus silaturahmi. Yang tadi yang pertama adalah apa Ustadz lupa jadinya. Apa coba? Aduh jadi lupa. Ya, yang pertama itu jangan sampai kita memakan yang haram. Oh iya, jangan sampai kita memakan yang haram. Tapi Ustadz kadang-kadang kalau misalnya kita tidak sadar kalau itu haram gitu, nggak apa-apa ya? Nggak sadarnya gitu. Ya, kalau kita nggak tahu, Allah tidak akan menyiksa sesuatu yang kita nggak tahu. Misalkan ya ada hidangan di depan kita, ya misalkan depan Dini, kemudian makan, gitu. Ada daging ya, gitu, nggak tahu. Daging babi. Dikira itu dagingnya daging kambing atau daging apa, makan aja. Beres makan, kemudian tiba-tiba dia ngasih tahu, kamu tahu nggak itu apa yang kamu makan? Nggak tahu, itu daging babi. Oke. Nggak tahu gimana? Ya udah, kan nggak tahu. Gitu ya, asal jangan tambah lagi. Enak gitu. Ya itu tidak boleh ya. Jadi kalau kita nggak tahu, Allah tidak akan menghukum seseorang karena perbuatan yang dia nggak tahu. Baik banget ya Allah ini ternyata. Masya Allah, Subhanallah, ya. Masya Allah. Udah doanya pasti dijabah, entah itu hari ini apa di waktu yang paling terbaik gitu ya. Betul. Mungkin. Ataupun kalaupun nggak di dunia, ternyata di akhirat juga dikasih ya. Iya, jadi berbuah amal soleh. Berbuah amal soleh tadi. Gitu. Dan juga sebenarnya udah dikasih tahu nih tata caranya, udah dikasih tahu adabnya, udah dikasih tahu waktunya, bahkan sebenarnya boleh setiap hari karena kita memang butuh doa itu. Nah Ustadz, nih sekarang pertanyaan Dini pribadi nih. Sekarang tuh kalau misalnya di sosial media itu suka banyak kayak suruhan-suruhan doa gitu, misalnya baca ini ketika baca surat ini kayak gitu-gitu pada jam setelah Isya begitu Ustadz. Ya, itu benar gak sih? Apa mungkin ilmu Dini juga yang masih kurang ya Ustadz, makanya ya. ditanya. Jadi kalau misalkan berdoa itu tadi ya, silahkan kapan dan dimanapun boleh. Intinya gitu. Prinsipnya kita boleh berdoa kapan dan dimanapun. Jadi nggak mesti harus dibatas. Tapi kalau kita ingin berdoa dengan waktu-waktu yang tadi diijabah, itu silahkan. Memang lebih bagus lagi kita berdoa saat waktu-waktu diijabahnya. Ya, gitu. Kemudian ya tadi adabnya kita dengan memuji Allah, mengakui perbuatan dosa kita, kemudian tidak tergesa-gesa, terus menerus, itu saja sih yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan gitu ya, dengan adab yang kita lakukan ini, ketika kita mohon sama Allah juga senang sama kita. Amin, amin ya Allah, amin Gitu. ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, untuk segmen hari ini udah dicukupkan nih. Kayaknya catatannya udah penuh semua nih kayaknya. Yuk jadi kita implementasikan doanya
Yuk kita ikuti adabnya, yuk kita ikuti waktunya, bahkan sebenarnya ayo kita lakukan doa setiap hari. Oke teman-teman, nah untuk episode selanjutnya mau tema tentang apa ya? Nah komen ya di bawah, dan juga jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman semua. Semoga jadi pahala untuk kita semua. Oke teman-teman, ketemu lagi di episode berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.